Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rizwan dari Universitas Kecil. Di sini saya akan menemukan aplikasi yang telah saya buat. Baik, di sini terdapat yang pertama terdapat form login, form staging, form utama, form buku, form jadwal, form mata pelajaran, form nilai, form siswa, dan form 7. Di sini kita lihat untuk codingan form buku. Oke, pertama di sini terdapat sub open connection, berfungsi untuk mengkoneksikan project kita ke database yang terdiri dari driver, terdapat MySQL ODBC 8.4, harus server, localhost, portnya 3306, database-nya namanya sekolah, UI-nya root, PWD-nya 0. Lalu di sini untuk fungsi untuk membuka koneksi, jika koneksi berhasil atau terhubung ke database, maka koneksi ke database berhasil. Dan jika gagal, maka akan memunculkan MS Book koneksi gagal. Lalu di sini untuk fungsi tombolnya. Lalu di sini untuk command button 2, fungsi untuk menutup form tersebut lalu memunculkan user form 7. Selanjutnya, untuk command button 7, di sini fungsi untuk mengekspor data, di mana menentukan worksheet terlebih dahulu. Sheet yang digunakan adalah sheet guru. Lalu menentukan brand data yang akan diekspor, lalu menentukan lokasi penyimpanan file PDF di mana kita akan mengekspornya, lalu mengecek apakah pengguna menekan tombol cancel. Jika pengguna menekan tombol cancel, maka akan munculkan connection USB book ekspor dibatalkan. Lalu mengekspor files ke PDF. Dan jika berhasil, maka akan munculkan ekspor ke PDF berhasil. Lalu ketika terjadi kesalahan saat mengekspor, maka akan munculkan ekspor ke PDF gagal. Terjadi kesalahan saat melakukan ekspor ke PDF. Lalu di sini ada fungsi untuk tombol menampilkan data. Seperti biasa, mengatur string koneksinya, lalu membuka koneksinya, lalu SQL untuk mengambil data, menggunakan select ID guru, nama guru, mengajar, alamat, email, nomor telepon dari tabel guru. Lalu eksekusi query dan membuka record sheet. Lalu referensi ke worksheet, pilih dengan menggunakan dim guru, as worksheet, lalu set guru, workbook set dari guru. Selanjutnya membersihkan worksheet sebelum menampilkan data baru. Lalu tempatkan data pada worksheet dimulai dari baris kedua. Sini terdapat ID guru, nama guru, mengajar, alamat, email, dan nomor telepon dari ini. Lalu tutup record sheet dan koneksi. Jika koneksinya error, maka akan munculkan koneksi gagal. Dan jika record sheetnya error, maka akan munculkan gagal membuka record sheet. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan data. Biasa menentukan string koneksi sama seperti tadi. Lalu buka koneksi. Lalu lakukan SQL untuk menambahkan data dengan menggunakan SQL dan insert into untuk tabel guru yang terdiri dari ID guru, nama guru, mengajar, alamat, email, nomor telepon. Lalu ini untuk workbooknya, yaitu textbook 1 untuk ID, textbook 2 untuk nama guru, dan seterusnya. Lalu eksekusi perintah untuk menambahkan data. Jika berhasil, maka akan menunjukkan data berhasil ditambahkan. Lalu tutup koneksi. Dan jika koneksinya tidak terkoneksi, maka akan munculkan koneksi gagal. Dan jika gagal mengeksekusi, maka akan munculkan gagal mengeksekusi perintah. Lalu cari data, seperti biasa melakukan string koneksi sama seperti tadi, lalu membuka koneksi, lalu SQL untuk mencari data berdasarkan ID guru, menggunakan select bintang form guru dari ID, dan ID menggunakan toolbook tersebut 7. Lalu eksekusi query dan buka record sheet. Lalu bersihkan tampilan nama di worksheet dan tampilkan nama-nama field sebagai header di worksheet. Lalu periksa apakah data ditemukan. Sini terdapat sheet guru, ID guru, nama guru, mengajar, alamat, email, nomor telepon. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan data ke textbook nama. Ini menampilkan di textbook form kita. Lalu jika tidak ada data, maka akan memunculkan MSQ book data tidak ditemukan. Lalu tutup record sheet dan koneksi. Lalu jika koneksinya error, maka koneksi gagal. Jika record sheet-nya error, maka akan munculkan gagal membuka record sheet. Lalu ini untuk tombolnya. Lalu di sini terdapat tombol untuk mengedit data. Seperti biasa, menentukan string koneksi sama seperti tadi. Lalu membuka koneksi. Lalu di sini ada SQL, fungsi untuk menghapus data berdasarkan kode barang, kode ID maksudnya. Kode ID itu ID guru. Di sini terdapat SQL update guru set, yaitu nama guru untuk textbook 2, mengajar, textbook 3, alamat untuk textbook 4, email untuk textbook 5,
telepon untuk Facebook 6 dan ID guru textbook 7. Lalu eksekusi perintah, jika berhasil mengupdate data maka akan memunculkan data berhasil diperbarui. Lalu menampilkan semua data jika sudah melakukan update. Lalu tutup koneksi, jika koneksinya error maka akan memunculkan koneksi gagal. Dan jika eksekusi error maka akan memunculkan skbook gagal mengeksekusi perintah. Lalu di sini ada fungsi tombol hapus data. Seperti biasa menentukan string koneksi, lalu membuka koneksi agar terkoneksi ke database, lalu melakukan konfirmasi penghapusan data. Jika ingin menghapus, maka akan munculkan sibuk apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Lalu kita konfirmasi yes untuk menghapus data. Lalu di sini ada fungsi SQL untuk menghapus data berdasarkan ID guru. Kita cari ID-nya, lalu kita delete. Lalu eksekusi perintah, jika berhasil maka akan munculkan data berhasil dihapus. Lalu bersihkan home kita setelah menghapus data tersebut. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan data, semua data jika satu data tersebut sudah terhapus. Lalu tutup koneksi. Jika tidak terkoneksi maka akan munculkan koneksi gagal, dan jika eksekusinya error maka akan munculkan gagal mengeksekusi perintah. Lalu di sini ada fungsi untuk membersihkan home, membersihkan textbook. Lalu di sini ada inisialisasi untuk perpilihan sheet. Untuk memilih sheet, sini untuk kelompok 1 terdapat kelompok data kelompoknya terdiri dari guru, jadwal, mata pelajaran, siswa, dan nilai. Lalu di sini untuk private subnya, untuk kembali tanda ulas, tombol untuk perpindahan sheet. Yang pertama ambil nama sheet yang akan dipilih di kelompok, lalu validasi. Jika tidak ada sheet yang dipilih maka akan memunculkan silahkan pilih sheet terlebih dahulu. Lalu pindah sheet yang dipilih. Jika sheetnya tidak ditemukan maka akan memunculkan sheet tidak ditemukan. Ini untuk setiap formnya. Untuk form jadwal, pelajaran, nilai, siswa kurang lebih sama. Ini untuk form yang saya buat, form login, form spesifik, form utama, form guru, form jadwal, mata pelajaran, nilai, siswa. Ini form 7. Jadi di sini kita akan mencoba aplikasi yang telah kita buat. Di sini terdapat display screen. Lalu kita klik OK, kita masukkan username dan password yang telah terdaftar di database. Lalu di sini munculkan profil saya, daftar aplikasi, dan tujuan pembuatan aplikasi. Di sini terdapat penjelasan sedikit tentang input data dan tombol untuk input data. Lalu di sini terdapat beranda, sedikit penjelasan tentang aplikasi yang digunakan. Lalu kita coba input data, lalu memilih data yang ingin kita input. Di sini kita akan mencoba menginput guru. Oke. Di sini kita masukkan ID-nya. Nama guru, salah saja. Salah aja. Main. iPhone. Lalu kita klik tambahkan data. Lalu kita coba ambilkan data. Oke. Datanya sudah muncul. Sini. Lalu kita coba cari data. Kita cari. Lalu kita edit datanya. Edit dulu nama, alamatnya. Lalu kita klik edit data. Sudah berubah. Lalu kita coba lagi cari data lagi. Yes. Kita hapus. Lalu kita coba cetak data. Hasil. Lalu kita coba pindah sheet ke mata pelajaran. Oke, sudah berhasil pindah sheet. Jadwal. Oke, berhasil. Untuk form mata pelajaran, sini terdapat kelompok. Ini untuk setiap form input.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.